Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Mari sahabatku, kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi didok Yesus matuibana, ala di idahoahu ubahen nagabe porseaho. Martua maakana porsea atik pe sodi ida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, kisah klasik Thomas, murid yang dikenal sebagai yang meragukan kebangkitan Yesus, sesungguhnya menjadi cerminan iman banyak orang di zaman ini yang lebih cenderung meyakini sesuatu setelah membuktikannya. Kemampuan analisa dan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini membuat banyak orang sulit meyakini sesuatu di luar logika. Demikianlah sikap dan iman Thomas setelah kebangkitan Yesus. Awalnya Thomas bersikeras bahwa ia tidak akan percaya Yesus telah bangkit kecuali ia melihat sendiri bekas paku pada tangan Yesus dan mencucukkan jarinya ke bekas luka itu. Ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan mengizinkannya melihat serta menyentuh luka-lukanya, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka respon dan tanggapan Yesus dalam nas kita hari ini adalah sebuah teguran yang lembut kepada Thomas dan tentunya juga kepada kita saat ini, dan sekaligus mengingatkan betapa berbahagianya mereka yang tidak melihat namun percaya. Sahabatku semua, Yesus mengakui iman Thomas, yaitu iman yang percaya setelah melihat dan membuktikan. Tetapi Yesus menggolongkannya sebagai iman yang didasarkan pada bukti fisik. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Iman seperti ini memang valid dan dihidupi banyak orang, tetapi bukan yang tertinggi nilainya. Kita akan mudah percaya kepada sesuatu yang sudah kita lihat atau kita buktikan, tetapi dasarnya adalah pengetahuan dan logika. Maka Yesus kemudian menyatakan sesuatu kebahagiaan atau berkat yang lebih besar lagi bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan ini sesungguhnya adalah tentang iman kita saat ini, yaitu iman orang-orang yang hidup setelah Yesus terangkat ke surga. Kita tidak pernah melihat secara fisik siapa Yesus itu, tidak pernah menyentuh lukanya, dan tidak mendengar suaranya langsung seperti orang-orang di Galilea. Maka di sini dituntut hubungan pribadi dan kepercayaan penuh kepada pribadi yang tidak terlihat itu, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Dengan iman seperti inilah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk menghakimi dunia. Walau tidak ada kepastian waktu akan kedatangannya kedua kali, tetapi iman yang tanpa melihat itu telah membuat kita setia dan berpengharapan. Dan terlebih lagi, kita akan menjadi bagian dari mereka yang berbahagia, yaitu orang-orang yang menjalani hidup ini dengan keyakinan penuh akan janji dan keberadaan Kristus yang tidak terlihat itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.